Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Karin Sufanya Melati Semolang dengan NIM 23024159. Saat ini saya akan menjelaskan materi yaitu forward dan backward chaining pada mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang forward dan backward chaining, kita perlu tahu dulu apa itu sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru cara berpikir seorang ahli dalam memecahkan masalah tertentu. Sistem ini menggunakan dua komponen utama yaitu basis pengetahuan yang berisi fakta atau aturan, serta mesin inferensi yaitu bagian yang melakukan proses penalaran. Nah, dalam proses penalaran ini digunakan dua metode yaitu forward dan chaining and backward chaining. Apa itu forward chaining? Forward disebut juga dengan data-driven reasoning karena prosesnya dimulai dari data atau fakta yang sudah diketahui terlebih dahulu. Jadi sistem akan memulai dari kumpulan fakta, lalu menggunakan aturan-aturan untuk menemukan kesimpulan. Contoh seperti jika kita mengalami demam atau batuk, maka kemungkinan besar orang tersebut terkena flu. Sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari untuk contoh yang saya berikan ini. Dari contoh yang ada, kita bisa lihat bahwa sistem mulai dari fakta yaitu demam dan batuk, kemudian menghasilkan kesimpulan yaitu flu. Oke, selanjutnya langkah-langkah forward chaining. Ada 4 langkah utama dalam proses forward chaining. Yang pertama, mengambil ke fakta awal yang diketahui. Kedua, sistem mengecek aturan yang cocok dengan fakta tersebut. Ketiga, aturan yang sesuai akan diterapkan untuk menghasilkan fakta baru. Dan terakhir, yaitu yang keempat, proses ini diulangi terus sehingga tidak ada lagi aturan yang bisa digunakan atau kesimpulan sudah ditemukan. Jadi forward chaining bergerak maju dari data menuju kesimpulan. Selanjutnya, kita masuk pada backward chaining. Metode ini disebut juga sebagai goal-driven reasoning karena proses dimulai dari sebuah tujuan atau kesimpulan yang ingin dibuktikan. Sistem akan bertanya, apakah kesimpulan ini benar? Kemudian mencari fakta atau data yang bisa mendukungnya. Contohnya seperti, apakah pasien ini benar-benar terkena flu? Untuk menjawabnya, sistem akan mencari apakah pasien ini mengalami gejala seperti demam, batuk, dan pilek. Jadi forward chaining bergerak mundur ke tujuan ke data. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah backward chaining. Yang pertama, kita tentukan dulu tujuan atau goal yang ingin dibuktikan. Kedua, cari aturan yang memiliki tujuan itu sebagai hasilnya. Ketiga, uji apakah kondisi atau premis dari aturan itu benar. Jika belum terbukti, maka setiap premis akan dijadikan sub-goal atau tujuan kecil yang harus diuji lagi. Proses ini diulang sampai sebuah sub-goal terbukti benar atau tidak ditemukan fakta yang mendukung. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah kasus supaya lebih mudah kita pahami. Misalnya kita punya aturan, jika suhu tinggi maka mesin panas. Jika mesin panas, maka alarm aktif. Dengan forward chaining, sistem mulai dari fakta bahwa suhu tinggi. Akhirnya sampai pada kesimpulan alarm aktif. Sedangkan untuk backward, sistem dimulai dari pertanyaan mengapa alarm ini berbunyi, lalu mencari tahu penyebabnya yaitu karena mesin panas dan sebelumnya karena suhunya terlalu tinggi. Jadi kedua metode ini sebenarnya berlawanan arah, tapi tujuannya sama, mencari hubungan logis
antar data dan kesimpulan. Kesimpulan, forward dan backward chaining adalah dua metode penting dalam sistem pakar. Forward dimulai dari data menuju kesimpulan, backward dimulai dari ketika kita fokus pada pembuktian tujuan tertentu. Keduanya bisa dikombinasikan dalam sistem AI yang kompleks. Penalaran logis adalah dasar kecerdasan buatan, bukan sekedar data, tapi bagaimana data kita disimpulkan. Jadi itu penjelasan saya mengenai forward dan backward chaining. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman dan semua yang melihat agar dapat memahami bagaimana komputer bisa bekerja logis seperti manusia. Demikian, terima kasih, selamat pagi.